Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Pak Bra akan membahas materi yang sudah saya share kemarin, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini masih ada kaitannya dengan turunan. Jadi dikatakan fungsi itu naik ketika ya ada fungsi f(x) kemudian diturunkan menjadi fungsi f aksen x, itu dia lebih dari 0. Nah, jika lebih dari 0, fungsi turunan setelah fungsi f(x) setelah diturunkan lebih dari 0, maka dia merupakan fungsi naik. Nah, kalau fungsi turun berarti f aksen x-nya atau turunannya itu kurang dari 0. Nah, ini aja ya tandanya. Oke, supaya kita lebih paham lagi, kita langsung ke bagian contoh. Contoh 1, tentukan interval fungsi f(x) 2x kuadrat min 8x plus 7. Nah, ini fungsinya, maka tugas kita adalah diturunkan terlebih dahulu fungsinya. Berarti y, saya tulis y aja ya, juga bisa ya f(x) ini. Berarti ini 2 kali 2 itu 4 x ya, 2 kurang 1 dikurang 8. Nah, ini tinggal dicoret aja. Pak, kok bisa 4x 2 dikurang 1 dari mana? Nah, ini kita ambil dari rumus dari turunan. Ketika ada x pangkat n, maka fungsi turunannya menjadi n dikali x dan n dikurang 1. N itu pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian dikalikan dengan x, ya n-nya dikurang dengan 1 ya. Misalkan di sini 2x kuadrat, berarti 2-nya ke depan, ke bawah, dikalikan. Berarti 2 kali 2 x 2 kurang 1. Maka 2 kali 2 4, 2 kurang 1 1, berarti 4x. Nah, lebih seperti itu ya. Kemudian yang 8x. 8x. Oke, berarti pangkatnya berapa nih? 1. 1 kali 8x 1 kurang 1. Maka 8 kali 1 8. X-nya di sini berapa? X-nya pangkat 0. Jika pangkat 0 berarti nilainya 1 kan? Semua yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Berarti 8 kali 1 8 ya. Dapatlah ini ya. 4x jadi sama dengan di sini 4x dikurang 8. Simpelnya kalau turunan ada 8x, 7x, 6x, ya turunannya angkanya itu aja. Sudah dapat? Karena dia fungsi naik, berarti fungsi ini kan fungsi sudah diturunkan ya, maka dia harus lebih dari 0. Berarti 4x lebih dari 8, pindah ruas ya, dari min jadi positif, x lebih dari 8 dibagi 4, dan x lebih dari 2. Maka fungsi ini interval naik ketika x-nya lebih dari 2. Oke, kita lanjut supaya lebih paham. Contoh kedua. Nah, contoh kedua di sini ini sudah diturunkan. Langkah pertama kita turunkan fungsinya dulu. Ya. Nah, ini kalau dari awal seperti ini ya fungsinya. Berarti dia kurang lebih x pangkat 3 dikurang yang ini berarti 6 bukan, sepertinya di sini 9x kuadrat ditambah 15x. Nah, ini kalau diturunkan kan berarti 3x kuadrat ya, dikurang 2 kali 9 18, x 2 kurang 1 plus 15. Nah, ini sudah fungsi turunannya. Jadi kalau udah ada y aksen atau f aksen x, berarti dia sudah diturunkan. Kita tidak harus menurunkannya lagi. Selanjutnya terapkan persyaratan. Nah, kita mau cari fungsi naik dan fungsi turun. Berarti kalau ada pangkat tertingginya 2, 3, ataupun 4, kita cari faktornya dulu seperti ini ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 18x plus 15 sama dengan 0. Maka ya ini faktornya kita sederhanakan dulu. Semua ruas kita bagi atau kita
Kita bagi ya, kita bagi dengan 3. Berarti di sini 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 6, 15 bagi 3 5. Kita dapat x kuadrat min 6x plus 5. Tinggal kita cari faktornya. Berarti x berapa nih ya? Kita ambil dua angka jika dijumlah ya. Kita begini. Jadi kita ambil dua angka. Jika ditambah itu hasilnya ini min 6. Jika dikali di sini ya, dikali ya. Itu hasilnya adalah 5. Berapa kira-kira? Nah, kita ambil di sini misalkan kita perkalian dulu. Perkalian 5 itu 1 kali 5 doang kan adanya. Ya, berarti 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 betul 5. Tapi apakah betul? Ya, 1 ditambah 5 min 6. Kan tidak. Berarti ini min, yang ini min. Nah, min 1 tambah min 5 hasilnya min 6. Min 1 dikali min 5 hasilnya 5 juga. Berarti di sini faktornya adalah min 1 dan min 5. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah berarti kita dapatkan yang untuk ini berarti x-nya sama dengan 1. Yang ini x-nya sama dengan 5. Kok bisa, Pak? Nah, ini awal mulanya dari kan tadi kita sama dengan kan 0 ya. X min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1-nya pindah kan? Nah, dapatlah x min 1. Ini juga sama. Dimulai dari x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Sama ya. Jadi konsepnya seperti ini. Clue-nya adalah kalau dia di dalamnya min, ketika kita mencari x-nya nanti keluar, jadinya dia plus 1. Kecuali kebalikan, kalau misalkan dia plus di dalamnya, ya, maka nanti yang keluar adalah min. Contoh misalkan faktornya seperti ini. Nah, jadi yang ini x sama dengan 5 karena min. Kalau yang ini berarti x sama dengan min 3 karena plus ya. Oke. Kalau sudah, saya hapus. Kita sudah punya x1 dan x5. Terus gimana? Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kita ambil dari yang x-nya ini. 1 sama 5 lebih kecil mana? 1 kan? Berarti di sini 1, di sini 5. Oke, setelah itu kita buat titik uji untuk menentukan daerah. Di sini berarti ada 3 daerah nih. 1, 2, 3. Nah, kita tentukan positif, negatif atau apa ya. Berarti kita ambil dari daerah yang paling kiri dulu, daerah pertama. Angkanya kan di sini tuh pasti 0, min 1, min 2 dan seterusnya ke sana ya. Berarti kita ambil saja 0, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di sini. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, yang di sini daerahnya ya. Berarti 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 5. Nah, ini substitusi dari ini x kuadrat min 6x plus 5 ya. Sama dengan 0. Berarti ini 0 kuadrat, berarti 0 plus 5 sama dengan 5. Hasilnya positif. Berarti di sini positif. Nah, di sini pasti negatif dan di sini pasti positif. Seperti ini ya. Untuk menentukannya jadi cukup satu aja. Kalau sudah ditentukan ya, kalau sudah ditentukan jadi daerah 1 itu positif, daerah 2 negatif. Kok daerah 2 negatif? Saya nggak percaya nih. Oke, kita buktikan. 1 sampai 5 di sini berarti ada angka 2, 3, 4 ya. Kita substitusikan 2 misalkan ke dalam sini. Berarti 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 5. 2 kuadrat itu 4. 6 kali 2 itu 12 tambah 5. 4 dikurang 12. Berarti berapa tuh? 8. Min 8 ya, tambah 5. 8 tambah 5 berapa? Sama dengan min 3. Berarti min kan? Min 3. Hasilnya min. Jadi daerah sini adalah min. Ya. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita tentukan yang fungsi naiknya dulu. Nah, kita lihat di sini. Kalau fungsi naik kan dia lebih dari ya, maka yang kita ambil adalah daerah yang positif. Nah, yang ini kita ambil sama yang ini kita ambil. Berarti untuk yang fungsi naik dia intervalnya itu dari ini ya, x
kurang dari 1, kan ke sana kan, berarti kurang dari 1 dong. Atau X yang ini lebih dari 5, karena ke sana kan, lebih dari 5. Oke, jadi persyaratan fungsi ini naik ketika nanti interval X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 5. Jadi ada 2. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita cari yang fungsi turun. Nah, fungsi turunnya itu kurang dari, maka yang kita ambil adalah yang negatif. Daerah yang negatif berarti yang di tengah. Jadi yang 1 ke kanan, 5-nya ke kiri. Nah, dapatlah seperti ini. Tinggal kasih seperti ini aja. X berarti di sini lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 5. Nah, intervalnya berarti di sini X lebih dari 1, X-nya kurang dari 5. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian pembahasan latihannya. Nah, yang pertama, fungsi fx-nya ini berarti kita turunkan dulu yang pertama. Berarti dari x kuadrat plus 8x min 11. Tentukan interval fungsi fx. Berikut ini merupakan fungsi naik dalam interval mana? Merupakan fungsi turun. Oh, jadi nyari fungsi naik dan fungsi turun. Ini berarti 11 ya. Kita turunkan. Berarti y aksennya 2x plus 8. Kalau sudah, fungsi naik itu berarti dia y aksen lebih dari 0. Berarti 2x plus 8 lebih dari 0. 2x min 8. X-nya min 8 bagi 2. Dan x min 4. Nah, ini fungsi naiknya. Nomor 1, x-nya lebih dari min 4. Fungsi turunnya berarti y aksen kurang dari 0. Berarti 2x plus 8 kurang dari 0. 2x kurang dari 8 pindah ke kanan jadinya min 8. 2 x berarti di sini x kurang dari min 8 dibagi 2 dan x kurang dari min 4. Nah, ini fungsi naiknya f naik dan ini f turun. Oke, selesai nomor 1. Ya. Kemudian nomor 2. Di sini kita punya y 2x pangkat 3 min 21x kuadrat plus 60x min 25. Kita cari turunannya dulu. 3 kali 2 6, x di sini 3 kurang 1 2 dikurang 2 kali 21 42x, 2 kurang 1 kan 1 ya, plus di sini 60. Ini coret saja. Ini hasil turunannya. Nah, ini karena ada kuadrat tadi kita harus faktorkan. Sebelum faktorkan kita perkecil dulu ininya. Jadi y aksen sama dengan semua ruas. Semua ruas kita bagi dengan 6. Berarti x kuadrat min 7x di sini plus 10. Oke, faktornya berapa nih? Ya kayak tadi. Kalau misalkan dia dikali itu hasilnya 10. Kemudian jika ditambah dia hasilnya min 7. Berarti kita yang kali 10 dulu. 5 kali 2. Apakah 5 tambah 2 min 7? Tidak. Berarti dia harus min 5 ditambah min 7. Berarti di sini min 5, di sini min 7. Berarti di sini kita dapat x sama dengan 5 dan ini x ya sama dengan 7. Oke, kalau sudah tinggal kita buat apa tadi? Garis bilangan. Nah, garis bilangan. Set. Kita ambil 5 sama 7 lebih kecil 5 ya. Berarti 5-nya di kiri, 7-nya di kanan. Sekarang kita tentukan positif, negatif, positifnya. Ya. Kita ambil yang dari sebelah kiri dulu. Di 5 itu kan ada 4, 3, 2, 1, 0. Saya ambil 0 aja. Berarti 0 kita substitusikan ke sini fungsinya. 0 kuadrat min 7 kali 0 tambah 10. Yang ini sudah jelas 0, berarti hasilnya adalah sama dengan 10. 10 itu positif ya, berarti di sini positif, ini nanti negatif, dan ini positif. Sekarang kita tinggal menentukan untuk fungsi naik. Fungsi naik itu ketika y sen itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari, maka yang kita ambil yang positif. Berarti di sini intervalnya berapa? Yang pertama adalah x kurang dari 5 ya, ke kiri ya. Berarti x-nya kurang dari 5 dan ya atau misalkan di sini
X lebih dari berapa? 7. Ini interval naik. Nah, gimana kalau interval turun? Interval turun itu ketika Y aksen kurang dari 0. Karena kurang dari, berarti intervalnya yang kita ambil adalah yang daerah negatif. Daerah negatif mana? 5 ke kanan kan? Berarti ini ke kanan, 7 ke kiri. Nah, ini tinggal berarti kasih tengahnya aja. Nah, seperti ini. Berarti X kurang dari 5 dan X lebih dari 5 dan X kurang dari 7. Nah, ini untuk interval turunnya X lebih dari 5, X kurang dari 7. Untuk interval naiknya X kurang dari 5 atau X lebih dari 7. Soal nomor 2. Oke, saya hapus. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita punya Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 3 dikurang 30 X kuadrat ditambah 72X dikurang 18. Wah, panjang sekali ya, pangkat tertingginya 4. Berarti Y aksennya sama dengan yang ini 12X pangkat 3 dikurang 24X pangkat 2 dikurang 60X ditambah 60X ya, tambah ini saya hapus dulu, 60X ditambah 72. Sudah seperti ini, berarti kita sederhanakan lagi, kita bagi semua ruasnya dengan 12. Berarti di sini X pangkat 3 dikurang, di sini 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Oke. Nah, kalau misalkan pangkat 3 apakah seperti tadi kita cari dua angka ya, kita cari dua angka jika dikali hasilnya berapa nih? Kan nyata B ya, ini 5 gitu. Kalau ditambah hasilnya berapa? 6. Apakah seperti itu? Nah, kita berbeda caranya. Kita pakai dengan cara corner, yaitu kita cari dulu yang ini, fokus di konstantanya 6. Kita cari faktor dari 6 dulu. Faktor dari 6 itu ya 1 6 terus 2 3. Nah, cuma 2 ini ya. Kalau sudah berarti syaratnya adalah substitusikan semua faktor konstanta ini ke dalam fungsinya. Ya. Jika dia nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi ini saya kasih catatan ya. Saya kasih catatan NB-nya di sini ya, substitusikan faktor konstanta ke fungsi yang sudah diturunkan. Nah, jika hasil sama dengan 0, maka dia salah satu faktornya. Oke, kita buktikan ya. Kita ambil dari 1 dulu, kita substitusikan ke sini. Berarti 1 ya, 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 tambah 6. 1 pangkat 3 1 dikurang 2 ya, 1 kuadrat itu 1 kali 2 2 dikurang 5 kali 1 5 ditambah 6. 1 dikurang 2 itu minus 1 ya, ini kan tambah 6 minus 1 minus 5 berarti minus 6 tambah 6. Nah, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 ya, itu merupakan salah satu faktornya. Tinggal kita ubah saja, X min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah nanti salah satu faktor dari ini ya. Terus kalau misalkan nanti ternyata 2, kalau udah dapat 1 ya berarti itu aja, udah dapat 1 sama dengan 0 ya. Kalau misalkan 2 disubstitusikan ternyata sama dengan 0 juga ya, berarti nanti X sama dengan 2 berarti pindah kan, X min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu faktornya. Jadi kita sudah dapat salah satu faktornya adalah X sama dengan 1.
Kita pakai cara Horner ya. Ini saya hapus dulu. Gimana Pak cara Horner? Jadi cara Horner itu untuk pembagian derajat lebih dari 2. Nah, kita tulisnya seperti ini. Ya. Yang di luar ini kita tulis dapatkan faktor yang sama dengan nolnya berapa tadi? 1. Berarti 1 di sini 1. Nah, yang di dalam sini ditulisnya adalah koefisien dari fungsi yang ini, ya. Atau angka-angka dari persamaan di sini. Yang ini angkanya berapa koefisiennya? 1. Yang ini min 2, yang ini min 5, yang ini 6. Nah, di sini tandanya tambah. Oke. Perhatikan caranya. Yang pertama adalah kita turunkan dulu dari yang awal di sini. Kita turunkan ke bawah, itu hasilnya 1. Kalau sudah, hasil ini kita kalikan dengan 1 tadi. 1 ini dapatnya dari faktor ini ya. Kalau misalkan di sini X sama dengan 2 dan dia menghasilkan sama dengan 0, berarti di sini 2 gitu. Tergantung dia X-nya berapa yang menghasilkan sama dengan 0. Kebetulan di sini faktornya 1 dari 6 kan. 1 kali 1 berarti taruhnya di sini 1. Ini kan. Kalau sudah min 2 ditambah 1 berarti min 1. Sekarang min 1 dikali 1 berarti min 1. Min 5 tambah min 1 berarti min 6. Min 6 kali 1 sama dengan min 6. Nah, 6 tambah min 6 sama dengan 0. Oke. Kalau sudah berarti kita ambil yang ininya saja. Nah, ini kita jadikan fungsi. Berarti yang ini adalah ada 3 ya. Ada 3 berarti yang paling depan itu X kuadrat, yang tengahnya min X, yang paling belakang itu adalah min 6. Koefisiennya. Oke, X kuadrat min X min 6. Bisa nggak kayak gini? Jadi kalau ada 3, berarti nanti X-nya yang paling depan ini derajatnya 2, X kuadrat. Terus yang ini berarti X ya, yang tengah. Yang ini berarti 6 sama dengan 0. Kemudian tadi salah satu faktornya adalah yang ini ya. Salah satu faktornya X sama dengan salah satu faktornya itu X min 1. Jadi faktor dari ini kita dapat yang pertama adalah X min 1. Yang kedua itu X kuadrat min X min 6. Jadi kalau misalkan difaktorkan, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi kalau difaktorkan yang ini itu adalah X min 1 dan X kuadrat min X min 6. Nah, ini kita sederhanakan lagi saja. Berarti di sini X min 1. Yang ini berarti kita dapat X. Jika dikali hasilnya min 1, jika ditambah hasilnya min 6, itu berapa? Jadi kita dapat X min 6 dan X plus 1. Nah, kita dapat 3 nih. Yang pertama itu adalah X sama dengan 1. Yang ini X sama dengan 6. Yang ini X sama dengan min 1. Baru kita buat garis bilangannya. Kita ambil yang paling kecil, berarti dari min 1. Kemudian setelah itu 1. Setelah itu 6. Nah, kita punya di sini berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah. Kita tinggal mencari untuk daerah positif negatif. Kita ambil ya. Jadi yang pertama kita ambil dari yang paling kiri dulu. Berarti min 1 ada min 2. Kita substitusi di sini. Berarti min 2 min 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 2 pangkat ke sini saja ya, biar kelihatan. Di sini berarti min 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 2 pangkat 2 dikurang 5 kali min 2 ditambah 6. Berarti di sini 8 min dikurang
4 kali 2 8 dikurang 5 kali min 2 10. Jadi di sini plus 10 ya. Karena ininya min 10 tambah 6. Berarti min 8 min 8 min 16 tambah 10 tambah 6. Yang ini hasilnya adalah 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, 0 itu adalah positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, dan di sini pasti negatif. Dah, kalau sudah tinggal kita tentukan saja. Tadi Y aksennya untuk lebih dari 0. Karena lebih dari berarti kita ambil yang positif. Nah, yang positif di sini 1 sama yang ini ya, 2. Berarti kita punya intervalnya X kurang dari min 1 atau ya di sini berarti X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. Nah, ini untuk interval fungsi naiknya ada 2. Kemudian kalau fungsi turun ya berarti kita ambil yang negatif. Negatif juga ada 2. Yang ini ya. Jadi yang ini sama ini ya, ke sana. Jadi yang ini berarti Y kurang dari 0. Karena kurang dari kita ambil yang negatif. Berarti X ya, tengahnya kan lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Atau yang ini X lebih dari 6. Oke. Mungkin itu aja untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.